Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli ummatin syir'atan wa minhada wa khassa hadhihi al-ummata bi awda'iha ahkaman wa hujjaja. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Amma ba'du, bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kita bacakan Al-Fatihah untuk seluruh jamaah haji Indonesia yang sudah seluruhnya berada di kota Mekah, yang sudah akan bersiap-siap berangkat ke Padang Arafah. Karena di ini tahun haji adalah haji yang terpanas, 40 sampai 50 derajat Celcius. Mudah-mudahan walaupun dalam keadaan panas, dalam keadaan lelah, doa yang kita panjatkan dari seluruh bangsa Indonesia menghantarkan mereka mendapatkan kemudahan, mendapatkan kelancaran, mendapatkan keselamatan, kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk para jamaah haji, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 6 bulan Zulhijjah. Pemerintah insya Allah sudah menetapkan hari Jumat. Di Basmol kita hari Sabtu. Jadi berbeda. Mudah-mudahan walaupun beda, salat Idul Adhanya tetap 2 rakaat. Ya, tetap 2 rakaat. Pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir, yang hari Jumat sah, yang hari Sabtu sah. Dua-duanya sama-sama punya dalil. Ibu bapak yang berbahagia, tentang Nabi Ibrahim, Quran yang terdiri dari berapa juz? 30 juz. Yang terdiri dari berapa surat? 114 surat. Yang terdiri dari berapa ayat? 6.666 ayat. Yang terdiri dari berapa juta huruf? Pernah hitung nggak hurufnya? Nggak pernah hitung. Ibu pernah hitung nggak, Bu? Yasin yang 83 ayat, ada berapa hurufnya? Pernah hitung? Ini semuanya wajah-wajah hafal Yasin semuanya ini. Kelihatan wajahnya itu ya. 3.000 huruf, Ibu. Yasin yang 83 ayat, jumlah hurufnya ada berapa? 3.000 huruf. Quran yang 30 juz, 114 surat, hanya mempunyai 4 prinsip. Ada berapa? 4. Yang pertama namanya prinsip akidah. Apa namanya? Akidah. Yang kedua namanya prinsip apa kira-kira? Namanya prinsip syariah. Itu ada sholat. Yang ketiga namanya apa? Prinsip akhlakul karimah. Yang keempat agak beda. Itu terdapat qasas. Apa itu qasas? Cerita tentang masa lalu dan masa yang akan datang. Jadi cuma 4 prinsip. Kenapa Bapak Ibu tiba-tiba ada qasas, ada cerita?
Karena orang tidak mungkin belajar akidah dengan baik tanpa contoh. Gitu ya. Tidak mungkin orang belajar syariat dengan baik tanpa figur. Dan tidak mungkin orang belajar akhlakul karimah tanpa suri tauladan. Salat ikut siapa? Nabi. Mana dalilnya? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Gitu ya. Contohnya ada, tokohnya ada, figurnya ada. Jadi orang untuk belajar agama harus punya 4 ini. Apa tadi pertama? Kedua. 3. Akhlakul karimah. Keempat. Qasas. Apa itu qasas? Kisah-kisah. Contoh lalu dan contoh yang akan datang. Orang belajar agama mesti punya contoh, mesti punya figur, mesti punya suri tauladan. Dan Allah menurunkan ada berapa kira-kira? Ada 124.000 nabi dan rasul. Hafal nggak itu? Hafal nggak? Nggak hafal. Memang Allah bilang warusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naksushum. Ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Yang diceritakan Bapak dari 124.000 dipilihkan yang terbaik. Ada berapa kira-kira? Ada 25. Yang disebut dengan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Ini yang 25 wajib diapain? Wajib dihafal, wajib diimani. Yang udah tua-tua mak ngapa ribet? Minimal awalnya sama akhirnya. Awalnya Nabi Adam, akhirnya Nabi Muhammad. Kalau awal akhir juga enggak hafal, apa katanya? Kebangetan. Terlalu katanya itu ya. Dari 25 nabi dan rasul ibu dipilihkan yang terbaik. Itu berapa kira-kira? Jadi 5 yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Dari mana itu? Nabi Nuh. Siapa lagi? Nabi Nuh. Terus Ibrahim. Terus Musa. Nabi Isa. Apa terakhir? Nabi Muhammadin. Ini 5 ulul azmi, bahasa kitanya nabi yang paling banyak ngalamin asam getirnya berdakwah. Nabi Nuh Bapak, nabinya suaminya soleh, seorang nabi, seorang rasul, tapi anaknya pembangkang, istrinya pembangkang. Saya tanya, kira-kira yang salah Nabi Nuh salah enggak tuh? Salah enggak Nabi Nuh? Nabi yang doanya kabul sama Allah, tapi istrinya, anaknya membangkang. Salah enggak Nuh? Kenapa enggak salah? Karena sudah mengajak. Makanya Bapak yang udah pada wajah-wajah soleh semuanya ini, anaknya diajak, jangan didiem. Waktunya sholat, hayya ala sholah. Orang tua enggak, jangan nyuruh doang, tapi ngapain? Nyontoh berangkat ke masjid. Jangan apa namanya ini? Jangan apa ini? Ini udah aja masih ngapain nih? Ada di sini Bu Yum gitu. Yang mana orangnya? Di belakang. Kalau sudah hayya ala sholah, emak bapak matiin TV, matiin handphone. Jangan nyuruh anak sholat tapi kagak sholat. Nabi Nuh luar biasa, pahit getir berdakwah. Berapa lama dakwanya? Lama dah, lama. Dari 5 nabi yang terbaik, disaringkan lagi, dipilihkan lagi. Ada berapa? Ada 2. Pertama siapa kira? Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua Nabi Muhammadin Rasulillahi sallallahu alaihi. Saya tanya, bedanya apa Pak Ibrahim sama Muhammad? Kalau Nabi Muhammad, sepakat kita nih ya,
meyakini, mengimani bahwa Rasulullah adalah khairul bariyah. Apa itu? Manusia yang terbaik, sayyidul anbiya'i wa imamil mursalin. Kita meyakini, saya meyakini, antum harus wajib yakin. Tapi enggak semua orang beragama yakin. Umat Yahudi enggak mengakui. Umat Nasrani enggak mengakui kan ya? Tapi kalau Ibrahim nih, kalau Ibrahim, siapa namanya? Kalau Ibrahim, seluruh umat beragama mengakui. Orang Yahudi mengakui kebaikan Ibrahim. Orang Nasrani mengakui kebaikan, apalagi orang Islam. Bahkan umat Yahudi mengklaim, apa itu mengklaim? Apa mengklaim? Coba apa mengklaim? Mengakui. Nah, umat Yahudi mengklaim, mengakui Ibrahim adalah nabinya. Orang Nasrani mengklaim Ibrahim adalah nabinya, apalagi orang Islam. Makanya orang Yahudi memanggil Ibrahim siapa, Pak? Ibrahim dipanggil sama orang Yahudi panggilannya Afram. Orang Nasrani apa? Abraham. Orang Islam Ibrahim. Orang Betawi Baim. Orangnya Sam diaku-akui. Orang Yahudi ngakuin, orang Nasrani ngakuin, apalagi orang Islam. Bahkan orang Yahudi mengaku, dibantah oleh Allah. Apa itu ayatnya? Juz pertama akhir, juz pertama sebelumnya. Yang makana Ibrahimu, apalagi itu? Makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima. Hai orang Yahudi, Ibrahim bukan Yahudi, Ibrahim bukan Nasrani, tapi dia seorang muslim yang taat, yang lurus. Sepakat ya? Jadi Ibrahim agamanya apa? Bener nggak? Nggak yakin nih. Apa Pak? Benar ya? Islam. Nabi Adam agamanya apa? Islam. Nabi Ibrahim Islam. Nabi Musa Islam. Nabi Isa Islam. Apalagi Nabi. Jadi semua Nabi bawa agamanya namanya Islam. Sudah kegambar ya? Bahkan Allah langsung memuji Ibrahim sebagai orang yang paling baik agamanya. Orang yang paling pasrah berserah diri kepada Allah. Yang terakhir, orang yang paling bagus akhlakul karimahnya. Bahkan Allah langsung memuji dengan menjadikan Ibrahim sebagai Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Apa itu Khalilullah? Khalil apa artinya? Khalil. Khalil namanya kekasih. Di muka bumi ini Bapak hanya ada dua orang yang menyandang kekasih. Yang menyandang, yang pertama siapa? Rasulullah menyandang gelar Habibullah. Ya Habib, apa? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib. Tuh ya, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Dua orang yang terbaik, Habibullah Nabi Muhammad, Khalilullah Nabi Ibrahim alaihis, cuma dua. Bahkan Ibrahim disebut namanya dalam setiap apa? Apa namanya ini? Tahiyat terakhir. At-tahiyatul, yang disebut dengan apa? Salawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Apa lagi?
kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum. Nabi Ibrahim bersandang dengan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi. Terakhir, Ibrahim adalah sebagai nabi, sebagai orang tua yang apa Pak? Yang sukses. Kalau saya tanya sukses, pasti beda kepala, beda apa ini? Beda jawaban. Apa sukses? Kata ini antum, sukses Ustadz kalau kita punya pekerjaan yang bergaji besar, sukses. Saya tanya antum, apa sukses? Kalau anak berkuliah di tempat yang bagus, namanya sukses. Saya tanya Ustadz Nasib, apa sukses? Kalau anak sudah menikah, punya rumah, punya kendaraan, namanya sukses. Ternyata sukses dalam perspektif agama tidak menyangkut masalah dunia, enggak ada. Yang Allah bilang apa? Kullu nafsin. Apa ayat berikutnya? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Terus faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang sukses adalah diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke dalam, itu orang yang sukses. Kira-kira kita sukses enggak Pak? Insya doa dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Apa itu artinya? Itu doa enggak minta surga, tapi mintanya dijauhkan dari api. Artinya apa? Masuk ke dalam surga. Ibrahim adalah orang tua yang sukses Bapak. Kenapa sukses? Mendidik anaknya jadi orang hebat. Ismail jadi nabi, Ishak jadi nabi, Yakub jadi nabi, Yusuf jadi nabi, semuanya nabi. Memang ada istilah apa? Buah apa? Buah apa antum? Buah jatuh tidak jauh dari, bener nggak itu? Enggak juga. Ada bapaknya Ustadz Kiai Habib, mamahnya Sarifah Ustazah, tapi anaknya kadang buahnya itu ngelinding. Tahu ngelinding nggak? Dimakan codot parah ya. Dimakan. Kita ini jadi orang tua ya Pak ya, belajar jadi orang baik, jadi orang soleh, kita belajar. Tapi kadang ada anak kita yang apa? Yang agak apa tadi itu? Dimakan codot. Gelinding. Tapi kita jangan khawatir, tetap Ibrahim, tetap Nabi Nuh diapain? Dipilih sama Allah sebagai nabi yang terbaik. Nabi yang terbaik. Itu Ibrahim kalau doa Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, karuniakanlah saya anak yang soleh, anak yang solehah. Ibu kalau pengen anak pinter gampang nggak? Gampang. Taruh di tempat kursus, matematik kursus, bahasa Inggris kursus. Insya Allah anak pinter. Tapi kalau untuk soleh nggak gampang. Untuk soleh nggak gampang, berat. Terakhir, belajar dari Nabi Ibrahim. Guru ini para guru, para ustadz, para kiai, para ajengan di sekolah, di pondok pesantren, gini bilang. Apa bilangnya? Untuk mendapatkan anak yang soleh, katanya nih ya, apa pertama? Orang tua harus jadi contoh. Kita di sekolah, para guru, para ustadz di sekolah bilang anak muridku, dirikanlah sholat. Anak pulang ke rumah, emak bapaknya enggak sholat. Jadi anak apa itu?
Anak punya kepribadian ganda. Di sekolah, di pesantren, kata guru bilang begini, anak muridku yang perempuan, kalian sudah dewasa. Pakai apa ini? Pakai kerudung. Pakai kerudung. Pulang ke rumah, emaknya keluar rumah enggak pakai kerudung. Jadi anak apa, Pak? Kepribadiannya ganda. Di sekolah kita ini para guru, para ustadz, nak muridku buanglah sampah pada tempatnya. Bapaknya jalan-jalan ke tempat wisata, ke tempat rekreasi, bapaknya, emaknya buang sampah dari mobil, katanya berpendidikan. Jadi anak apa? Berkepribadian ganda. Orang tua, kata para pendidik, al-ummu madrasatul ula. Orang tua adalah madrasah pertama di mana? Di rumah. Harus jadi role model. Jangan nyuruh sholat kalau belum sholat. Jangan nyuruh ngaji kalau belum ngaji. Jangan nyuruh sedekah kalau belum sedekah. Orang tua jadi apa? Jadi model. Yang kedua, kata para pendidik di buku bilang, kalau untuk mendapatkan anak yang soleh, berikanlah anak istri makanan yang halalan, yang thayyibat. Insya Allah semuanya hartanya halal. Yang ketiga, kata para pendidik, berikanlah anak pendidikan agama yang baik. Orang sekarang beda. Kalau anak yang pinter, di mana taruhnya? Di negeri, SMP negeri, SMA negeri. Anak yang gak pintar di mana? Di pesantren. Harusnya anak yang pintar, anak yang cerdas di pesantren. Kenapa? Pesantren pelajarannya banyak, hafalannya banyak, hafal hadisnya banyak, hafal fikihnya banyak. Kalau anak nggak cerdas, sulit. Makanya yang di pesantren anak-anak yang cerdas. Ini nih anaknya Ustaz Nasib, itu Gontor, cabang Gontor namanya Darun Najah. Itu orang-orang pinter, orang-orang yang cerdas. Jadi anak yang cerdas di mana taruhnya? Di pesantren. Anak yang gak cerdas di sekolah biasa. Kenapa? Tidak banyak pelajaran. Yang terakhir, untuk mendapatkan anak yang soleh, kata para pendidik, apa itu? Dalam surat As-Saffat apa? Rabbi habli minas solihin. Dalam surat Al-Munafikun apa? Rabbana hablana min azwadina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waja'alna lil muttaqina. Saya tanya, lebih bagus ngedoain anak apa nasihatin anak, Pak? Hah? Lebih bagus anak dinasehatin atau didoain? Anak lebih bagus didoain karena melibatkan Allah. Kita libatkan Allah. Kalau nasehatin, kita enggak melibatkan Allah. Tapi kalau doa, kita bisa mengetuk arasnya Allah gitu ya. Insya Allah. Kalau sudah usaha doain, sudah ngasih makan yang halal, sudah beri pendidikan agama, sudah jadi contoh ya, insya Allah buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Yang bapaknya soleh, insya Allah anaknya soleh. Yang bapaknya rajin ibadah, insya Allah anaknya rajin. Kenapa? Sudah ada 4 persyaratan. Mudah-mudahan kultum singkat kali ini ada manfaatnya. Doa Ibrahimiyah, Rabbi habli minas solihin, Rabbana hablana, jangan pernah ditinggalkan setelah sholat 5 waktu. Insya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
Allahumma salli ala Muhammadin salatan tuballighuna biha hajja baitikal haram wa ziyarata habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi sihatin wa afiyatin wa bulughil maram. Allahumma ansuril ikhwanana al-muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma hajjan mabrura wa sya'yan mashkura wa dhanban maghfura wa amalan salihan mutaqabbala ya alima ma fis sudur. Akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Rabbi habli minas salihin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.